Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Isya yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu senantiasa kita mari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia, atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah insyaallah senantiasa semayamkan di dalam jiwa kita masing-masing, sehingga kemudian dengan karunia tersebut alhamdulillah wa syukurillah tubuh kita, roh kita sampai di Masjid Raya Skip yang insyaallah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu niat dari masing-masing rumah berangkat ke tempat ini dalam mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah yang senantiasa kita harapkan berjumpa dengan beliau, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita sekalian termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pertama saya mohon maaf barangkali sebelum memulai hari 1 Syawal sedang mengalami kekurangan fit dan fisik barangkali, karena saya pertama Ramadan ngisi di Palembang, berikutnya saya ngisi di Batam 2 hari, kemudian pulang ke sini masih tambah agak kurang fit begitu ya. Di dalam membacakan ngimamnya juga agak kurang begitu enak didengar suaranya gitu ya. Jadi akan mohon izin kepada Amir untuk dicarikan pengganti, tapi karena sudah terjadwal, takut juga mungkin nanti pengganti juga tidak siap ya, sudah insyaallah sedang tadi kepada Amir untuk siap-siap di tempat yang mulia ini. Dan juga kita besok sudah ada mengisi kajian di Pak Jo Sering Agung, jadi yang mau tidak mau. Hadrahumullah, alhamdulillah kita memasuki pada hari yang ke-9 ya, karena kita mulai pada hari Kamis ya, besok kita masuk ke hari 9 itu ya, bismillah. Bulan yang insyaallah Allah turunkan berbagai fadilah-fadilah ya, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan khusus pada bulan Ramadan ya. Ramadan dikatakan sebagai sayyidus syukur, rajanya bulan. Kalau hari kan kita sayyidul ayyam, hari Jumat, dan khusus untuk syukur ini jatuh pada bulan Ramadan. Ini jatuh pada bulan yang ke-9 pada hitungan Hijriah. Nah tentu hadirnya Ramadan ini memberikan kepada kita kesempatan, peluang untuk berlomba-lomba bagaimana kemudian kita bisa mengambil fadilah-fadilah tersebut, mengambil berbagai keutamaan yang Allah turunkan khusus di bulan Ramadan ya. Sehingga kemudian baik Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, pada generasi salaf memberikan berbagai istilah lain atas keutamaan Ramadan. Di samping sebagai sayyidus syukur, dikatakan Ramadan sebagai sayyidul maghfirah, bulan pengampunan. Dikatakan juga bulan Ramadan sebagai bulan kita mendidik diri kita, sayyidul tarbiyah. Bulan dikatakan penuh dengan rahmat, sayyidul rahmah, dan berbagai nama lain yang kemudian menunjukkan bahwa betapa kemudian
Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang tentu ini Allah akan berikan kepada mereka yang pertama beriman, ya, sesuai dengan ayat Allah Al-Baqarah 183 bahwasanya Ramadan, hidangan Ramadan, ya, kelezatan Ramadan, fadilah Ramadan Allah undang dan khusus kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman. Di samping kita pun diwajibkan untuk syauqah, Allah juga berikan berbagai bonus-bonus, Allah berikan berbagai fadilah-fadilahnya. Nah, tapi sebenarnya bagaimana kemudian supaya kita meraih fadilah tersebut? Bagaimana kita kemudian mendapatkan pahala apa yang Allah berikan? Pahala ampunan Allah, ya, pahala keberkahan Ramadan. Sampai kemudian pada akhirnya kita Idul Fitr, kita kembali kepada kesucian diri kita, ya. Diri kita kemudian lahir kembali dengan bersihnya jiwa kita dari kesalahan berdosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tausiah yang singkat ini tentu tidak akan bisa cukup barangkali kalau menjelaskan dari berbagai aspek pandangan bagaimana kemudian kiat kita, strategi kita sesuai dengan yang disampaikan oleh pembicara, memaksimalkan, memanfaatkan momentum Ramadan dalam konteks meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal, terutama dua faktor utama yang bagaimana kemudian kita bisa meraih dalam konteks pahala yang Allah berikan di dalam Ramadan dan juga meningkatkan kualitas amal-amal kita di bulan Ramadan. Yang pertama, secara ringkas saja adalah tentu kita pertama kali harus kemudian menetapkan niat kita secara ikhlas. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Kata Allah, tidaklah Allah pernah memerintahkan kepada kita untuk liya'budu, beribadah, mukhlishina lahu-d-din, secara ikhlas. Artinya apa? Niat kita harus sesuai dengan keikhlasan. Ikhlas artinya apa? Memurnikan tujuan kita. Bagaimana kemudian bahwa tujuan ibadah kita semata-mata ingin meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aspek lain yang mengiringi ibadah kita, perbuatan kita. Karena kadang jemaah sekalian, ya tidak sedikit ya tantangan-tantangan, bisikan-bisikan dari iblis laknatullah alaih mengiringi amalia kita. Dalam saum misalnya, kadang kita di kantor, di tempat lingkungan kita ingin terlihat saum, lihat puasa kita, begitu ya. Kita katakan, ya, ana shaimun, saya sedang saum. Ya. Padahal tidak perlu kita katakan. Kenapa? Karena yang mengetahui saum tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah disampaikan oleh para mubaligh, oleh para dai di sini, ya, bahwa semua ibadah akan kembali pada diri kita kecuali saum, bahwa Allah yang akan kemudian memberikan penilaiannya, pahalanya begitu. Jadi yang pertama adalah kita harus meluruskan niat kita ini dengan keikhlasan, ya. Harus dengan kata-kata yang murni untuk meraih kemudian keridhaan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada element yang lainnya. Kita memberikan takzir tidak untuk dilihat oleh yang lainnya. Ada ibu sekalian yang memberikan takjil, dia memberikan yang terbaik, bagus, sama salah. Tapi ada aspeknya, dia ingin kemudian menunjukkan kepada tetangga bahwa aku bisa memberikan takjil lebih bagus. Itu kan sudah agak masuk unsur-unsur yang tidak ikhlas. Hati-hati jemaah sekalian. Ya. Kita berinfak, ya, kita memberikan sesuatu kepada orang lain, harus kita lakukan secara ikhlas. Kita baca Al-Quran, tadarus, ya, mengejar target sekian juz, sekian kali khatam, karena ingin dilihat orang lain. Masya Allah, jangan demikian. Tapi betul-betul bahwa kita tadarus Quran, beramal soleh, memberikan takzir, berinfak dan sebagainya, khusus karena amat apa? Kita ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tentu bahwa bagaimana kemudian supaya kita amalnya kita berkualitas, tentu kita mengikuti syariat yang telah Allah tetapkan. Melalui apa? Melalui Rasul Muhammad SAW.
Sebenarnya kata Allah dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakan wahai Muhammad kepada kita sekalian, kepada umatmu begitu ya. Jika kita mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, artinya ikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak kita kemudian membawa syariat tata cara sendiri. Harus mengikuti apa yang kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW dicontohkan. Ya, supaya tidak timbul sesuatu yang baru. Dalam istilah agama seperti istilah bid'ah begitu. Ya. Kadang tidak sedikit kalau kita lihat ya Mas sekalian ya, budaya-budaya begitu ya, culture Indonesia yang ketika baru memulai masuk Ramadan, di bulan Ramadan sampai juga akhir Ramadan, banyak perbuatan-perbuatan yang menurut kita itu adalah perbuatan baik, tapi kemudian tidak ada legalitas keabsahan dari Allah dan Rasulnya begitu. Nah, hati-hati jemaah sekalian. Ya, jadi betul-betul kita bagaimana di samping kita memurnikan niat kita khusus meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah paling penting adalah bagaimana kita fattabi'uni, kita mengikuti apa yang kemudian contoh Rasulullah Muhammad SAW. Maka kata Allah, yuhibbukumullah, maka aku akan meridhoi, aku mencintai kepada umat tersebut. Dan yang ketiga adalah jangan lupa jemaah sekalian bahwa Ramadan merupakan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan membina diri kita, nafsu kita, yang nantinya harus kemudian terrefleksikan pada ba'da Ramadan. Jadi jangan sampai kemudian selama Ramadan kita tadarus rajin, qiyamul lailnya rajin, tapi pasca Ramadan pergi, maka kemudian tadarus tersebut kemudian berhenti, ya. Qiyamul lailnya berhenti. Jangan demikian. Kita harus kemudian mendawamkan, mengistiqomahkan begitu ya, amal tersebut sehingga berlangsung terus sampai nanti berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ya, itu yang paling penting, yang penting bisa menjadikan bagaimana amal-amal kita, perbuatan kebaikan kita akan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Ya. Sebenarnya dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surah Al-Mulk ayat kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya, bahwasanya Allah menciptakan al-hayat wal maut begitu ya. Dan liyabluwakum, untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ya. Ahsanu amala, bukan dari aspek katsirun amala, yang paling banyak amal tidak, tapi yang paling terbaik kualitasnya. Jadi sangat baik, sangat cocok tema pada malam ini disampaikan bahwa saya harus pahami bahwa di hadapan Allah yang dinilai adalah memang Allah melihat kuantitas, dan jangan lupa juga dari aspek kualitasnya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan manfaat khusus kepada saya Al-Fakir dan juga kepada sekalian. Wallahu bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.